Mbak DJ. Ya, Gilang. Asal lo tahu ya. Iya. Gue tuh kayak, ya ampun, gue tuh ngefans banget sama lo. Lo kayak udah bisa. Yang bener. Apa? Nggak, jadi kayak Kenapa? Mbak TJ ini, ya kan, dia itu adalah seorang penyiar radio juga. Terus aktingnya jago juga. Sama satu hal yang bikin aku tuh ngefans banget sama Mbak TJ adalah bisa niruin logat-logat dari berbagai macam daerah. Ya kan? Coba kalau Batak tadi kan sudah tuh Hardi. Sudah. Nah, kalau misalnya orang Jawa. Oh, di orang Jawa. Bisa, gampang no ya, Pak. Nah, Jawa. Sama satu lagi misalnya kalau niruin cici-cici yang ngejual handphone, misalnya gimana? Apa? Yuk mau beli apa ya? Ini Yuk cari apa? Ini handphone kita, ini berapa harganya yang baru? Yang mana ya? Ini yang terbaru Ini baru punya loh. Ini aplikasinya apa aja? Ini aplikasi ya sama aja kayak handphone lain, lalu Gilang nanya kayak gitu. Cakep banget, luar biasa. Tapi gini Mbak TJ, Ya, sekarang saya mau coba untuk menantang Anda untuk bagaimana caranya siaran. Kemudian nanti ini sudah disediakan kursi ini untuk siaran, terus kemudian bantal yang di bawah sini untuk nyinden, oke? Oke. Tepuk tangan untuk Mbak TJ, silakan duduk dulu sini siaran. Jangan ditarik. Kalau ditarik lagi. Enggak, gua di sini. Tujuan aja. Ember. Silakan. Apaan tuh? Apaan tuh? Misalnya berita tentang artis. Siaran. Oh, siaran. Oke. Siaran. Dengerin lagu. Oh, Asal FM ya. 7,00 Asal FM. Selamat sore nih semua. Lagi ngapain nih? Semuanya mudah-mudahan lagi asik-asik aja nih di rumah ya. Nyinden. Berita dari Mas Gilang yang katanya lagi sibuk kerja. Siaran. Ih, lu mah nyusahin dah. Jadi ternyata Gilang Dirgani ya, Asal FM, asal lu tahu semuanya pendengar Asal FM, lagi sibuk-sibuknya banget buat ngumpulin duit karena sebentar lagi mau care to the one care wow. Luar biasa. Dan tahu banget gak sih? Nyinden. Misalnya, Gilang, mobilnya baru aja beli mobil depannya B, tengahnya M, belakangnya WC. Disebutin semuanya. Siaran lagi. Udah siaran lagi. keles. Siaran lagi. Jadi ternyata nih pendengar Asal FM, Gilang ini lagi asik-asik dengan tunangannya. Yang tadi bentar lagi mau tuang kewang. Apakah kira-kira Gilang udah punya gedung yang akan disewa? Tapi dengar-dengar sih lagi cicil rumah nih. Asik-asik aja cicil rumah. Katanya sih cicil rumah di Kesong. Di mana Kak? Cicil rumahnya Kak? Jati Bening. Jati. Oh benar, Bekasi, Jati Bening. Luar biasa, tepuk tangan untuk TJ. Untuk Mbak TJ, Ya, untuk katanya, ini duduk aja nggak apa-apa. Nah, katanya ada yang ingin menyaingi Anda dalam hal siaran. Katanya dia merasa, aduh, TJ apaan sih? Gampang banget. Niru-niruin logat, gue juga bisa, katanya gitu. Iya ada. Langsung kita sambut. Ini dia orangnya di Asal FM. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya TJ di Asal FM. Selama 20 jam ke depan saya akan menemani Anda semua. Jangan bosan dengar saya siaran ya. Piye kabare saya? Orang usah sedih ya, orang usah nangis ya. Oke, boleh turun ke sini, tepuk tangan dong. Keren sekali. Boleh masuk ke sini, tepuk tangan dong. Iya. Rambutnya miring, Bu. Rambutnya miring. Rambut gua zaman dulu ya. Sebentar. Rambutnya mirip. Senyumnya kayak Cikawa Ode malah. Iya kan? Tapi gini. Gimana? Coba bawa mas ke Nah sini ini deh. baru mirip banget. Nah, dan peserta yang mana? Ini. Mirip berdua. Ada apa? Ini adanya Kak Omas kan? Adanya Kak Omas. Kak Omas gue ya? Kok manggilnya Kak sih? Kamu dia Empok ya? Empok dong. Empok ya? Kak Nunu. Pantesan, gua disuruh baju begini. Makanya gue bilang, gue tanya lu jadi apaan? Nah, gua kata lu dandanin gua jadi cewek ya. Gua kata gitu, kata dia iya. Nah itu dia, itu adalah surprise untuk Mbak TJ karena kita sayang sama TJ. Kita ngobrol-ngobrol yuk, ngobrol-ngobrol aja yuk, tepuk tangan dulu untuk peserta kita. Mbak TJ situ, Mbak TJ.
Yuni, apa kabar? Baik. Usianya berapa? 27 tahun. 27 tahun, sehari-harinya ngapain? Kerja sebagai jurnalis sih. Jurnalis? Seperti dulu Bang Coki ya. Oh gitu, tapi tadi siarannya juga oke kok. Emang dulu pernah jadi penyiar, enggak juga? Enggak juga sih, cuman dulu pernah nyoba-nyoba aja sih. Maksudnya Pernah waktu nyoba-nyoba? tugas kuliah gitu sih. Buat anak kok coba-coba. Keren banget ya. Tapi kalau TJ ini kan dia bisa niruin beberapa logat, kamu bisa nggak niruin logat apa? Daerah mana gitu, bisa nggak? Kayak TJ? Lo gak tau, Batak sih kayak. Batak bisa? Paling ya. Kamu aslinya mana emang? Batak sih. Batak juga aslinya, nggak niru itu namanya. Berarti nggak niru itu. Sebentar! Siapa ya? Aku hari ini sedang sekali. Kenapa bang? Tadi ada Hardi, orang Batak dia. Betul. Nah ini orang Batak pula ini. Baru-baruan. Sinambela. Sinambela luar biasa. Kalau aku masuk kan Hardi ke sini, bisa dikira orang ribut kita ini. Udah gini aja deh, mending kita lihat bagaimana keseharian dari siapa namanya? Yuni, nama lengkapnya? Yuni Arta Sinambela. Yuni Arta Sinambela. Kita lihat keseharian dari Yuni Arta Sinambela. Silakan. Halo, nama aku Yuni Arta Sinambela. Usiaku saat ini 27 tahun, asal kota Jakarta. Kegiatanku saat ini sebagai jurnalis di salah satu media online di Jakarta. Selain sebagai jurnalis, sekarang ini lagi sibuk sama kegiatan menjual aksesoris di online juga. Pengalamanku dibilang mirip TJ itu karena teman-teman di kantor pada bilang mirip TJ. Bahkan ada salah satu narasumber, yaitu salah satu artis, bilang, loh TJ sekarang beralih profesi sebagai jurnalis. Gimana ceritain dong bro, waktu lo ngadepin kegalauan tengah macam. Bagian yang dibilang mirip TJ, bagian mulut, hidung, sama mata. Penonton semua, jangan lupa dukung aku ya di acara Asal Trans 7. Si Yuni ini menjadi seorang jurnalis itu karena ngelihat ayahnya selama ini yang bekerja juga sebagai seorang jurnalis. Iya benar. Iya. Ha-ha. Terus ayah sempat ngomongin nggak, maksudnya kamu jadi jurnalis aja gitu atau nggak pernah? Enggak sih, cuman kayak bakatnya nurun sih. Kan soalnya saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang paling bungsu kayak menuruni bakat bapak gitu, saya sih. Oh gitu. Sudah berapa tahun di dunia jurnalis? Dari 2008 ya berarti. 2008. Nyaman nggak? Nyaman, malah Nyaman, enjoy ya? Pernah kerja di advertising itu, perkantoran itu malah kok nggak enak ya, enakan keluar gitu ketemu orang. Tapi gini, Bang, abang dulu juga jurnalis, Bang? Iya. Boleh foto kata Terus sebagai seorang jurnalis, kira-kira dulu tuh sebenarnya gimana sih, perasaannya enak nggak sih, nyaman nggak sih? Kenapa abang akhirnya juga beralih ke jadi MC host dan lain-lain? Sebenarnya dulu waktu saya jadi jurnalis itu bukan pilihan cita-cita saya yang utama. Dulu saya jadi jurnalis karena harus menyambung hidup. Saya melamar ke sebuah stasiun televisi sebagai presenter, maksudnya pengen jadi pembawa acara. Keterimanya jadi wartawan. Makanya hari pertama waktu gua kerja, gua disuruh liputan tuh ke Polsek Tebet karena ada kejadian kriminal di sana. Saya bingung loh, kenapa saya mesti dikirim ke Polsek? Lalu pulang dari sana suruh bikin berita. Nah akhirnya jadilah kecelakaan. Menurut gua dulu kecelakaan, tapi nggak ada yang kebetulan. 3 tahun saya jadi wartawan karena menyukai dunia jurnalistik akhirnya. Menulis berita, kemudian melatih empati di lapangan, menolong orang sambil liputan. Wah, itu membentuk karakter sekali. Membentuk karakter dan bermanfaat di profesi yang abang jalankan sekarang ya? Betul. Kalau menurut Pak Oma sendiri, ya kan kita udah berbicara banyak nih tentang bintang tamu dan lain-lain. Peserta kita mirip nggak sama Mbak Tiji? Insya Allah mirip. Kok pakai insya Allah? Lah begitu kan sama-sama ciptaan Allah. Insya Allah mirip. Oh insya Allah mirip, tapi bagian mananya yang mirip tuh bagian mana? Miripnya dari mata. Mana lu? Nah ya begitu tuh. Lu nggak usah diimut-imutin dah. Lu amit-amit aja. Nah agak mirip nih senyumnya. Cuman dia giginya dipagar lu nggak. Ini tadi bilang pagar besi yang di MPR kita bagi 2. Mata mirip mata. Mata ya, Po. Jadi ada kemiripan ya, Po ya. Vega, menurut Vega gimana? Apa ya, ada angle-angle yang emang mirip sama TJ gitu, kayak kalau lagi senyum baru mirip. Coba senyum. Terus tadi bener kata Mas Coki, pada saat lagi ngonyol-ngonyolin wajah malah lebih mirip. Karena kan emang TJ kan karakternya seperti itu. Karena ada beberapa artis yang memang tanpa wajahnya mirip pun, tapi dengan atribut-atribut yang biasanya dipakai oleh si artis bisa mirip. Kayak tadi misalnya Mas Hardi, ya kan, ditunjang dengan atribut-atributnya Mas Judika kan jadi lebih mirip, kacamata, sepatu. Nah kalau TJ kan atributnya emang nggak ada selain emang lebar aja gitu kan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua hari ini. Baik, kalau begitu pemirsa, inilah ketiga peserta kita.
peserta kita hari ini yang menjadi pemenang akan membawa pulang hadiah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Tapi tenang, yang nggak menang juga kita kasih, ya kan, sebesar masing-masing 2 juta rupiah, jadi total hadiah senilai 9 juta rupiah. Sebelum voters memilih, terlebih dahulu saya akan membacakan profil secara lengkap dari ketiga peserta kita kali ini. Kita mulai dari peserta yang pertama, Wisanggeni. Peserta yang mirip dengan Coki Sitohang ini pernah bekerja sebagai supervisor sebuah hotel di Belanda. Sikapnya yang ingin berbagi ilmu yang mendorong Wisanggeni keluar dari pekerjaannya dari hotel yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi seorang dosen. Mulia sekali ya pemirsa ya. Baik, akankah ia mampu menjadi pemenang di episode kali ini? Kita lihat nanti hasilnya pemirsa. Baik, itu dia Wisanggeni. Kita lanjut ke peserta yang kedua, yaitu Hardi. Hardi ini memiliki wajah dan suara mirip Judika. Gestur tubuhnya pun secara personal saya menilai ia juga mirip dengan Judika. Ayahnya adalah seorang supir angkot dan ibunya adalah seorang penjahit. Tapi walaupun ia berprofesi sebagai penyanyi, ia tetap bisa membantu orang tuanya bekerja. Ia ingin terus berkarir untuk menjadi penyanyi profesional. Bukan hanya penyanyi yang telah ditunjukkan tadi, bahwa dia juga mampu bermain saksofon dengan baik. Itu dia peserta kita yang kedua. Kita lanjut ke peserta yang terakhir, Yuni. Yuni ini memiliki wajah seperti TJ. Wanita berkawat gigi ini sangat mencintai dunia broadcasting. Ia menilai bahwa ayahnya adalah sosok jurnalis yang inspiratif bagi dirinya. Darah sang ayah mengalir di tubuh Yuni yang membawanya menjadi seorang jurnalis hingga saat ini. Baik, itu dia ketiga peserta dan voters, are you ready? Silakan memilih dari sekarang. Baik voters, saya masih memberikan Anda waktu untuk memilih. Namun hanya selama 5, 4, 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup. Terima kasih Trias and Flow Band. Dan yang menjadi pemenang untuk Asal episode kali ini adalah di Asal Asli atau kayaknya menuruni bakat bapak gitu saya sih. Emang gitu. Sudah berapa tahun di dunia jurnalis? Dari 2008 ya berarti. 2008. Nyaman nggak? Nyaman, malah Nyaman, enjoy ya? Pernah kerja di advertising itu, perkantoran itu malah kok nggak enak ya, enakan keluar gitu ketemu orang. Tapi gini, Bang, Abang dulu juga jurnalis, Bang. Iya. Terus sebagai seorang jurnalis, kira-kira dulu tuh sebenarnya gimana sih, perasaannya enak nggak sih, nyaman nggak sih? Kenapa Abang akhirnya juga beralih ke jadi MC host dan lain-lain? Sebenarnya dulu waktu saya jadi jurnalis itu bukan pilihan cita-cita saya yang utama. Dulu saya jadi jurnalis karena harus menyambung hidup. Saya melamar ke sebuah stasiun televisi sebagai presenter, maksudnya pengen jadi pembawa acara. Keterimanya jadi wartawan. Makanya hari pertama waktu gua kerja, gua disuruh liputan tuh ke Polsek Tebet karena ada kejadian kriminal di sana. Saya bingung loh, kenapa saya mesti dikirim ke Polsek? Lalu pulang dari sana suruh bikin berita. Nah, akhirnya jadilah kecelakaan. Menurut gua dulu kecelakaan, tapi nggak ada yang kebetulan.
3 tahun saya jadi wartawan karena menyukai dunia jurnalistik akhirnya. Menulis berita, kemudian melatih empati di lapangan, menolong orang sambil liputan. Wah, itu membentuk karakter sekali. Membentuk karakter dan bermanfaat di profesi yang abang jalankan sekarang ya? Betul. Kalau menurut Pak Oma sendiri, ya kan kita udah berbicara banyak nih tentang bintang tamu dan lain-lain. Peserta kita mirip nggak sama Mbak Tiji? Insya Allah mirip. Kok pakai insya Allah? Ya lah begitu kan sama-sama ciptaan Allah. Insya Allah mirip. Oh, gitu. insya Allah mirip. Tapi bagian mananya yang mirip tuh bagian mana? Miripnya dari mata. Mana lu? Baik voters, saya masih memberikan Anda waktu untuk memilih. Namun hanya selama 5, 4, 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup. Terima kasih Trias and Flow Band. Dan yang menjadi pemenang untuk Asal episode kali ini adalah jadi seorang jurnalis itu karena ngelihat ayahnya selama ini yang bekerja juga sebagai seorang jurnalis. Iya benar. Iya. Terus ayah sempat ngomongin nggak, maksudnya kamu jadi jurnalis aja gitu atau nggak pernah? Enggak sih, cuman kayak bakatnya nurun sih kan soalnya saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang paling bungsu kayak menuruni bakat bapak gitu saya sih. Oh gitu. Sudah berapa tahun di dunia jurnalis? Dari 2008 ya berarti. 2008. Nyaman nggak? Nyaman, malah Nyaman, enjoy ya? Pernah kerja di advertising itu perkantoran gitu malah kok nggak enak ya, enakan keluar gitu ketemu orang. Tapi gini, Bang, abang dulu juga jurnalis, Bang. Iya. Terus sebagai seorang jurnalis kira-kira dulu tuh sebenarnya gimana sih perasaannya, enak gak sih, nyaman gak sih, kenapa abang akhirnya juga beralih ke jadi MC host dan lain-lain? Sebenarnya dulu waktu saya jadi jurnalis itu bukan pilihan cita-cita saya yang utama. Dulu saya jadi jurnalis karena harus menyambung hidup. Saya melamar ke sebuah stasiun televisi sebagai presenter, maksudnya pengen jadi pembawa acara. Keterimanya jadi wartawan. Makanya hari pertama waktu gua kerja, gua disuruh liputan tuh ke Polsek Tebet karena ada kejadian kriminal di sana. Saya bingung loh, kenapa saya mesti dikirim ke Polsek? Lalu pulang dari sana suruh bikin berita. Nah, akhirnya jadilah kecelakaan. Menurut gua dulu kecelakaan, tapi nggak ada yang kebetulan. 3 tahun saya jadi wartawan karena menyukai dunia jurnalistik akhirnya. Menulis berita, kemudian melatih empati di lapangan, menolong orang sambil liputan. Wah, itu membentuk karakter sekali. Membentuk karakter dan bermanfaat di profesi. Sama TJ gitu, kayak kalau lagi senyum baru mirip. Coba senyum. Terus tadi bener kata Mas Coki, pada saat lagi ngonyol-ngonyolin wajah malah lebih mirip. Karena kan emang TJ kan karakternya seperti itu. Karena ada beberapa artis yang memang tanpa wajahnya mirip pun, tapi dengan atribut-atribut yang biasanya dipakai oleh si artis bisa mirip. Kayak tadi misalnya Mas Hardi, ya kan, ditunjang dengan atribut-atributnya Mas Judika kan jadi lebih mirip, kacamata, sepatu. Nah kalau TJ kan atributnya emang nggak ada selain emang lebar aja gitu kan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua hari ini. Baik, kalau begitu pemirsa, inilah ketiga peserta kita. Peserta kita hari ini yang menjadi pemenang akan membawa pulang hadiah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Tapi tenang, yang nggak menang juga kita kasih, ya kan, sebesar masing-masing 2 juta rupiah, jadi total hadiah senilai 9 juta rupiah. Sebelum voters memilih, terlebih dahulu saya akan membacakan profil secara lengkap dari ketiga peserta kita kali ini. Kita mulai dari peserta yang pertama, Wisanggeni. Peserta yang mirip dengan Coki Sitohang ini pernah bekerja sebagai supervisor sebuah hotel di Belanda.